Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Niam Mitsubishi. Pada video kali ini kami akan membagikan pengalaman melakukan pengiriman mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate Matic warna putih kepada konsumen kami Pak Safei yang ada di wilayah Jumantono, Karanganyar. Nah, kira-kira seperti apakah prosesnya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander. Hari Selasa kemarin kami kedatangan konsumen dari wilayah Jumantono, Karanganyar. Konsumen kami ini bernama Pak Safei. Nah, sebelum tanda ke dealer, sebelumnya beliau sudah berkomunikasi kepada kami. Beliau mengutarakan rencananya untuk membeli mobil Mitsubishi Expander, tapi masih bingung antara tipe Exit atau tipe Ultimate. Kemudian untuk transmisinya juga ada pertimbangan karena sebelumnya beliau terbiasa menggunakan transmisi manual, tapi kali ini beliau penasaran ingin mencoba Matic. Kami pun menyarankan kepada beliau supaya datang ke dealer agar bisa melihat secara langsung perbedaan antara Expander Exit dan juga Expander Ultimate. Kemudian kira-kira mana yang paling cocok. Nah, setelah melakukan berbagai pertimbangan, akhirnya beliau mantap untuk memilih mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate Matic warna putih. Nah, di sini di luar dugaan kami, ternyata beliau sudah langsung membawa uang cash. Jadi begitu mantap memilih mobil Expander tipe Ultimate Matic warna putih, beliau langsung melakukan proses pelunasan di dealer kami. Awalnya kami kira beliau berencana untuk melakukan pemesanan terlebih dahulu, baru kemudian melakukan pelunasan. Tapi ternyata dari rumah beliau sudah menyiapkan uang tunai satu plastik penuh. Karena pembeliannya dilakukan secara tunai dan juga unitnya ready, jadi untuk proses serah terimanya bisa dilakukan hari ini juga. Untuk serah terimanya rencananya akan dilakukan di rumah beliau yang ada di wilayah Jumantono. Nah, tapi di sini beliau request supaya untuk pengirimannya dilakukan menggunakan towing. Di sini kami jelaskan kepada beliau untuk towing nanti ada tambahan biaya sendiri. Alhamdulillah setelah semuanya oke, beliau pun langsung melakukan proses pelunasan. Begitu mendapat pesanan dari Pak Safei, tanpa perlu menunggu waktu lama, kami pun langsung melakukan proses persiapan unit. Untuk prosesnya seperti biasa, kami mulai dari proses gesek nomor rangka dan nomor mesin untuk pendaftaran STNK dan juga PPKB. Karena Pak Safei tadi datangnya sekitar jam 10, jadi kondisinya masih cukup aman untuk proses gesek nomor rangka dan nomor mesin. Untuk proses samsat juga masih aman, masih bisa dikejarkan hari itu juga. Setelah selesai melakukan proses gesek nomor rangka dan nomor mesin, kemudian dilanjutkan dengan proses pengecekan unit oleh pihak bengkel atau istilahnya pre-delivery inspection untuk memastikan mobil benar-benar dalam kondisi aman sebelum diserah terimakan kepada Pak Safei. Alhamdulillah untuk hasil pengecekannya semuanya dalam kondisi bagus, baik masalah aki, mesin dan juga bodi semuanya dalam kondisi normal. Untuk selanjutnya kami tinggal menyiapkan untuk surat jalan dan sejenisnya. Alhamdulillah semua prosesnya berjalan dengan lancar. Tepat sekitar pukul jam 2 siang, untuk mobil Expander tipe Ultimate Matic warna putih ini sudah siap untuk kami kirim ke rumah Pak Safei yang ada di wilayah Jumantono, Karanganyar. Seperti biasa, sebelum dilakukan pengiriman, kami melakukan pengecekan ulang sekali lagi. Nah, ini untuk eksterior, insya Allah bodinya semuanya dalam kondisi bagus. Kemudian untuk interior, ini juga sudah lengkap. Untuk perlengkapannya ada APAR, kartu garansi kaca film, kemudian surat jalan, berkas delivery juga semuanya sudah aman. Lalu di sini ada tas, di bawah ada karpet. Semuanya sudah komplit, termasuk untuk kotak P3K juga sudah ada. Lalu untuk bagian tengah semuanya dalam kondisi lengkap. Untuk kunci, joknya juga masih plastikan semua. Berikutnya untuk jok baris kedua, di sini untuk bonus payungnya juga sudah lengkap, sudah terpasang di sini. Nah, untuk interior dalam kondisi bagus semua. Berikutnya kita ke bagian belakang. Di sini untuk bagian belakang eksteriornya semuanya dalam kondisi bagus, termasuk untuk bagian bagasinya juga di sini semuanya dalam kondisi bersih. Tadi sudah dicek-ceki semua. Nah, untuk bagian bawah sini laci penyimpanannya juga bersih. Untuk peralatan, nah di sini semuanya lengkap. Burki tungkra ada di sebelah kanan. Setelah semuanya siap, mobil ini pun langsung dibawa keluar karena di sini untuk towingnya sudah mulai disiapkan. Sebagai informasi, untuk pengiriman menggunakan towing ini dikenai biaya. Karena secara aturan tidak hanya di Mitsubishi tapi hampir di semua merek mobil untuk serah terima mobil sebenarnya dilakukan di dealer. Kalaupun dikirim ke rumah konsumen biasanya menggunakan jalur darat. Nah, kalau menghendaki menggunakan towing ini nanti untuk biaya towing ditanggung sendiri oleh pihak konsumen. Untuk biayanya sendiri beragam. Sebenarnya kalau cuma kota-kota, misalnya Karanganyar Kota, Klaten Kota, Boyolali Kota, untuk biayanya hanya sekitar Rp500.000. Tapi karena ini masuk wilayah Jumantono, lokasinya agak naik. Jadi untuk biayanya naik jadi sekitar Rp700.000. Nah, biaya tersebut biasanya kami sampaikan di awal kepada konsumen supaya nantinya bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Alhamdulillah untuk proses angkut towingnya juga berjalan dengan lancar.
Nah, tepat pukul setengah 3 siang, kami pun mulai meluncur dari dealer kami di Kartosuro menuju ke rumah Pak Safi yang ada di wilayah Jumantono Karanganyar. Untuk estimasi perjalanan, nah ini yang kurang bisa ditentukan, karena kalau normalnya misalnya kita menggunakan jalur darat biasa, menggunakan mobil, estimasi dari dealer kami di Kartosuro menuju ke rumah Pak Safi yang ada di wilayah Jumantono Karanganyar ini biasanya sekitar 1 jam perjalanan. Tapi karena ini menggunakan towing, jadi kita menggunakan jalur truk JBB 50. Jalur truk JBB 50 ini berbeda dengan jalur mobil biasa. Kalau jalur mobil biasa bisa melalui jalur-jalur kota. Nah, kalau untuk menggunakan towing ini, mau tidak mau kita harus memutari kota terlebih dahulu. Nah, ini tentunya memakan waktu agak lebih lama. Apalagi saat ini wilayah Solo Raya sedang ada perbaikan di beberapa titik. Misalnya ada perbaikan jembatan di wilayah Juruk, kemudian di wilayah Mojo juga ada perbaikan jembatan. Jadi mau tidak mau kita menggunakan jalur alternatif lain. Karena kalau truk tentunya berbeda dengan mobil, tidak bisa masuk kampung. Untuk waktu perjalanan pun meningkat dari estimasi awalnya sekitar 1 jam kalau menggunakan mobil biasa. Dengan menggunakan truk ini, estimasi waktunya meningkat menjadi sekitar 2 jam. Kami sendiri sebelumnya belum pernah ke rumah Pak Safi. Alhamdulillah, Google Map yang diberikan oleh beliau, lokasinya sangat akurat. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam, tepat sekitar pukul 5 sore, akhirnya mobil Expander Ultimate warna putih ini pun sampai di rumah Pak Safi yang ada di wilayah Kemantar Jumantono. Begitu sampai, kami langsung dipandu oleh keluarga beliau. Di sini beliau mengarahkan kami untuk melalui jalur yang bisa dilalui truk. Untuk lokasi rumah Pak Safi sendiri, akses jalannya cukup mudah karena cukup luas, jadi bisa dilalui truk. Nah, bagi Anda yang menghendaki pengiriman mobil menggunakan towing, ada baiknya juga dipertimbangkan dengan kondisi jalan sekitar. Karena kalau jalanannya terlalu sempit, maka untuk penurunan mobilnya mau tidak mau agak jauh dari rumah. Nah, kalau Pak Safi ini rumahnya untuk akses jalannya cukup luas, jadi begitu sampai mobil bisa langsung turun dan terparkir. Alhamdulillah semua prosesnya berjalan dengan sangat lancar dan bisa dibilang cukup kilat, karena baru tadi siang Pak Safi datang ke dealer. Alhamdulillah sore ini mobil bisa langsung sampai di rumah. Semuanya berjalan dengan lancar, mulai dari pembayaran, persiapan unit, sampai proses pengiriman. Begitu sampai di rumah Pak Safi, seperti biasa kami langsung melakukan proses penjelasan unit karena kondisinya sudah mulai maghrib. Takutnya nanti kalau cahayanya kurang terang. Nah, ini mumpung karena kondisinya masih terang, di sini kami coba jelaskan. Untuk langkah yang pertama, kami ajak beliau untuk melakukan pengecekan ke bagian eksterior untuk memastikan semuanya dalam kondisi bagus. Setelah melakukan pengecekan ke bagian eksterior, berikutnya kami ajak beliau untuk masuk ke dalam mobil untuk menjelaskan mengenai berbagai fitur yang ada di mobil Mitsubishi Expander ini. Tapi sebelumnya kami mohon maaf kepada Pak Safi dan keluarga, karena pada saat pengiriman ini saya sedang ada gangguan suara, suaranya agak serak, jadi untuk penjelasannya agak kurang jelas. Nah, untuk proses selanjutnya kami minta bantuan tim saya untuk menjelaskan. Di sini saya dibantu oleh Mas Aan untuk menjelaskan mengenai berbagai fitur yang ada di mobil Mitsubishi Expander ini. Karena kalau saya paksakan, takutnya dengan suara yang serak, nanti untuk penjelasannya malah kurang optimal. Karena ini merupakan mobil pertama Pak Safi, jadi di sini beliau dengan sangat serius menyimak penjelasan dari teman kami Mas Aan. Di sini Mas Aan menjelaskan secara detail mengenai berbagai fitur yang ada di mobil Mitsubishi Expander Ultimate, bahkan mulai dari masalah spion, kemudian pelipatan spion, dan juga pengaturan seat. Semuanya dijelaskan secara detail untuk pengaturan bagaimana cara pengaturan tilt steering dan juga teleskopik, lalu juga pengaturan bagian MID. Tidak hanya itu, di sini Mas Aan juga menjelaskan mengenai berbagai fitur yang ada di mobil Mitsubishi Expander Ultimate lain seperti fitur cruise control, kemudian cara penggunaan audio assist steering, serta dilanjutkan lagi dengan pengecekan penggunaan head unit. Untuk semua fiturnya coba dijelaskan oleh Mas Aan secara sedetail mungkin supaya nantinya bisa digunakan secara optimal oleh Pak Safi dan keluarga. Nah, di sini yang tidak kalah penting, Mas Aan juga menjelaskan mengenai bagaimana cara penggunaan transmisi otomatis. Karena sebelumnya Pak Safi lebih sering menggunakan mobil dengan transmisi manual. Nah, di sini beliau menjelaskan terkait bagaimana cara perpindahan transmisi, kemudian apa saja yang harus ditangani, terutama ketika menghadapi medan tanjakan ataupun medan curam. Mas Safi sendiri juga aktif menanyakan mengenai berbagai fitur yang ada di mobil ini, termasuk cara penggunaan wiper, kemudian cara menyemprotkan cairan, dan juga berbagai fitur lain. Kami sendiri sangat senang dengan keaktifan beliau, karena dengan demikian nantinya berbagai fitur tersebut dapat digunakan secara optimal. Nah, tak kalah penting, di sini kami juga jelaskan berbagai fitur lain yang ada di mobil Mitsubishi Expander Ultimate. Nah, fitur yang terbaru diantaranya ada fitur electric parking brake dan juga brake auto hold.
Di sini Mas Aan mencoba menjelaskan dan juga mengajak beliau untuk praktek secara langsung bagaimana cara penggunaan fitur Play Auto Hold. Karena fitur ini kalau tidak digunakan secara praktek, hanya dijelaskan secara lisan, nanti untuk prakteknya agak membingungkan. Untuk penjelasannya dijabarkan serinci mungkin. Setelah selesai menjelaskan mengenai berbagai fitur tersebut, di sini berikutnya Mas Aan juga menunjukkan mengenai berbagai perlengkapan yang ada di mobil Mitsubishi Xpander tipe Ultimate ini. Di antaranya ada kartu garansi kaca film, kemudian alat pemadam api ringan, lalu ditunjukkan juga untuk lokasi karpet dan juga bonus-bonus lainnya. Nah, di sini semuanya sudah lengkap, termasuk untuk surat jalan untuk STCK. Karena nanti untuk STNK ini masih jadinya sekitar 1 bulan. Nah, untuk STCK ini nantinya bisa digunakan sementara sebagai pengganti STNK. Setelah selesai menjelaskan berbagai perlengkapan yang ada di mobil Xpander ini, berikutnya kami ajak Pak Syafi'i ke bagian belakang untuk melakukan pengecekan ke bagian tempat penyimpanan bagasi, toolkit dan juga dongkrak. Nah, di sini kami tunjukkan untuk lokasi toolkit dan juga dongkrak ada di sebelah kanan belakang mobil. Di sini Mas Aan juga menjelaskan mengenai bagaimana cara mengakses ban serep, karena untuk lokasi ban serepnya ada di bagian bawah, kalau untuk tuasnya ada di bagian dalam. Semua penjelasan ini kami rinci sedetail mungkin supaya nantinya dalam kondisi darurat Pak Syafi'i dapat melakukan penggantian ban serep secara mandiri. Nah, setelah semua penjelasan terasa jelas, berikutnya kami ajak beliau untuk foto serah terima bersama. Terima kasih banyak Pak Syafi'i sudah mempercayakan pembelian mobil Mitsubishi Xpander tipe Ultimate Matic warna putihnya ini kepada Niam. Alhamdulillah prosesnya berjalan dengan sangat cepat. Terima kasih juga atas keramahannya. Kami mendoakan semoga mobil ini bisa menjadi barokah selalu bagi keluarga. Nah, berikut ini ada testimoni dari beliau. Ya, alhamdulillah Xpandernya sudah sampai rumah. Mobil pertama saya. Alhamdulillah udah lama pengen beli mobil, akhirnya kesampaian. Terima kasih Mas Niam udah bisa bantu, mulai dari tanya-tanya, konsultasi, sampai bisa transaksi dan dikirim sampai rumah. Terima kasih Mitsubishi Solo. Sama-sama Pak Syafi'i, terima kasih banyak atas kepercayaannya. Saya doakan semoga Pak Syafi'i dan keluarga selalu sehat, rezekinya semakin lancar, dan mobilnya bisa membawa berkah untuk keluarga. Nah, demikian video mengenai proses pengiriman mobil Mitsubishi Xpander tipe Ultimate Matic warna putih kepada konsumen kami Pak Syafi'i yang ada di wilayah Jumantono, Karanganyar. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga menjadi motivasi terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Xpander. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Xpander, silakan bisa menghubungi kami Muhammad Niam di nomor 081 228 447 856. Atau bisa juga langsung kunjungi dealer kami di Mitsubishi Kartasura. Nanti bilang saja mau ketemu sama Mas Niam Supervisor, nanti dibantu oleh satpam kami. Insya Allah saya selalu standby di kantor. Atau bisa juga kunjungi channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Gudang Mitsubishi yang akan memberikan informasi terbaru mengenai update unit ready stock dari mobil Mitsubishi. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Xpander semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga bermanfaatnya. Sekian, jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.